belum ada Yesus pada saat itu, tidak ada Yesus yang mereka sembah. Betul. Yesus Pada yang zaman mereka Musa sembah. itu belum ada nama Yesus, Bang. Siapa Itu bilang? kalau di Nama Perjanjian Lama Yesus itu dalam kan bahasa Ibrani apa, Bang? Yeshua Hamasyah. Yesua kan? Hamasia itu gelar. Yeshua. Yesua. Allah yang Nah, sekarang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. sekarang ada nggak asisten Musa bernama Yosua? Itu beda, Bang. Yeshua bin Nun itu beda lagi. Beda. Bin Itu Nun bukan dan Hamasia itu Yeshua gelar. yang Yesus maksudnya. Tidak bisa. Nama Yosua itu sudah ada pada zaman Musa. Kena kau kan? Iya, tapi itu Yeshua bin Nun, Bang. Itu Iya, asistennya bin Musa. Nun, Bung. Bin Nun itu adalah nama bapak. Hamasia itu nama gelar. Yang saya Iya. tahu, yang kita pelajari ini adalah Yosua. Yosua sudah ada, gitu loh. Jadi zaman Musa itu memang belum dikenal nama Yesus Kristus atau Yesua. Yesus itu ada setelah dia wujud atau turun ke dunia menjadi manusia. Sang Firman itu diutus oleh Bapa. Makanya dari awal saya bilang bahwa kami tidak menyangkal bahwa Yesus adalah utusan dari Bapa. Dari yang transenden menjadi imanen, dari yang transenden diutus menjadi yang imanen atau wujud. Dari Bapa yang roh diutus menjadi manusia yang wujud. Nah itu dari surga diutus ke bumi. Nah itu makna utusan. Itu Yang Pak. memahami itu Yahudi atau Kristen? Ya saya Kristen, tentu saya berbicara tentang versi Kristen, Bang. Oke, baik. Nah sekarang yang kita tanya ini kan ada perintah jangan ada ilah lain. Kristen menghilangkan anak Maria, Yahudi menghilangkan anak Maria kagak? Yahudi yang Kristen tentulah yang Mesianik. Iya. Mesianik itu baru tadi pagi, Bang. Yang saya tanya di sini, Kan Abang tanya Yahudi yang mana saya dulu? tanya di sini adalah Yesus ketika datang di tengah-tengah Yahudi, Yahudi menghilangkan Yesus kagak? Yesus ketika datang di tengah-tengah Yahudi, makanya Yahudi mana dulu? Kalau Yahudi yang Lah Yahudi Orthodoks, Yesus kan di tengah-tengah, ada ibunya, Yahudi itu ada tentu Yakobus, mereka tidak mampu. ada Yudas, ada Simon adiknya. Apakah orang-orang Yahudi opungnya Yesus, sepupu sekalinya Yesus, tantenya, pamannya, Iya, apakah menghilangkan Yesus? Iya, ini waktu hamil aja ketika Maria berkunjung ke Elizabeth, Elizabeth bilang seperti ini. Aduh, parah. Siapakah Jadi, aku ini jadi mereka sehingga tidak menyembah, ibu tidak menyembah Tuhanku Elohim datang lagi. menemui aku gitu. Jadi mereka Artinya tidak ada menyembah peraturan Elohim dari lagi. keluarga Yesus. Jadi Ada peraturan. Elohim tidak disembah lagi. Yang disembah Yesus. Iya, kami menyembah Yesus, menyembah Bapa dalam Bukan nama Anda Yesus. yang saya tanya. Kalau Anda kan memang ajaran Roma. Yang saya tanya Yahudi. Apakah ketika Oh, Yesus Yahudi. datang, apakah ketika Yesus masih bayi, mereka sudah disembah oleh orang-orang Yahudi? Mereka meninggalkan Iya. sinagoge? Iya, Yahudi yang datang menyembah itu para gembala itu kan Yahudi semua, Bang. Para Iya. rasul kan juga orang Yahudi Jadi semua mereka itu. sudah tidak menyembah Elohim lagi. Iya. Tidak, mereka menyembah Yesus. Oh, menyembah Yesus. Iya, dari bayi. Iya. Dari Iya, bayi iya. ketika dia lahir, Yesus tuh justru disembah oleh 3 raja dari Oh, timur. disembah. Oleh Jadi para mereka malaikat. berarti mereka Oleh- memotong. oleh para gembala. Berarti orang-orang Gembala- Yahudi. Sebentar, Bang. Berarti orang-orang Yahudi Gembala- memotong nonotnya Tuhannya gitu. Sebentar dulu lah, Bang. Jadi ketika di Eder itu juga para petugas itu orang Yahudi semua, Bang. Mereka menyembahnya. Gitu. Oh gitu. Oh, Iya. pantasan ya Yahudi sekarang hilang ya. Yang ada cuma Kristen di Yerusalem ya. Iya, Yahudi tinggal sedikit sekarang, Bang. Kebanyakan Oh, sudah iya, menjadi iya, pengikut iya. Kristus. Oh, Ya. Mama Itu yang disebut dengan Yahudi Mesianik. Oh, Kalau Mesianik. Yahudi yang Oh. potong ayam diputar-putar itu tinggal sedikit, Bang. Oh, tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Iya. Yang mutar-mutar ayam disembelih itu. Jadi Maria juga menyembah anaknya gitu. Iya, dia tahu Ada itu dalilnya? adalah Tuhan. Ada dalilnya. Di Alkitab kah? Iya Maria dong. menyembah anaknya. Waktu Mana diberitahu dalilnya? oleh malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, Maria sudah tahu. Enggak, yang saya bahwa dia tanya, akan mengandung Maria firman menyembah Allah. anaknya kagak? Maria itu kita lihat dulu makna penyembahan itu seperti apa, Bang Suma. Ya, seperti yang kalian lakukan lah, menyanyi di gereja. Ya,
Menyembah itu Maria kan melakukan bisa hal itu nggak? memuji, bisa Maria melakukan itu? bisa Maria melakukan bernyanyi. itu? Ah, gila, Ya, gepeng kalau juga di ini. Alkitab, Di baik-baik ternyata makin miring orang ini. Maria ya, ada nggak menyembah anaknya? kalau di Alkitab memang tidak ada katakan Maria Tidak menyembah Yesus, tidak ada. ada. Tetapi Orang yang paling dekat dengan Yesus siapa? begini, waktu kejadian di apa sih di Enggak, Kapernaum orang kalau yang tidak paling salah. dekat, yang paling tahu, yang paling paham tentang Yesus itu siapa? Ya, kedua orang tuanya. Ah, kedua orang tuanya. Orang tuanya menyembah enggak? Tentu mereka tahu. Mana Mereka dalilnya? tahu. Mana dalilnya ibunya menyembah anaknya? Aku melahirkan Tuhanku. Mana dalilnya? Ya, gini. Aku mau jelasin dulu waktu kejadian di Kapernaum di mana pada saat pesta. Saya itu kan minta dalil di kekurangan- mana Ya, ini ibunya ada ayat ini. menyembah anaknya. Kekurangan anggur kan waktu pesta itu. Lalu orang-orang Terus? bilang kepada Maria, kita ini kekurangan anggur. Bagaimana caranya? Maria bilang, ya ikutilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Terus Nah, di mana mereka ikuti dia apa yang menyembah dikatakan anaknya? Yesus. Makanya ketika Yesus mengatakan bahwa isilah gayung-gayung itu di Iya, air. yang Maka saya air tanya itu di berubah menjadi mana? anggur. Di Dan mana sini sang artinya ibu Maria sudah menyembah? Jangan iya, bicara di sini- sendiri, Bang. Aduh, pening aku. Yang kutanya, di mana ayatnya Maria menyembah anaknya? Ya. Nah, dari cerita ini, dari kejadian di Kapernaum itu, kita melihat bahwa Maria sudah memuji dan memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyembahnya, aku bilang Iya. seperti yang kalian lakukan, mempertuhankan dia, menggantikan pencipta dengan manusia Yesus, itu di mana dalilnya? Ya. Kalau ditanya seperti itu, yang nggak ada. Nggak Tapi ada. kalau kita baca Dah, selesai kita ya. Alkitab secara keseluruhan, Oke, teman-teman, silakan diambil alih kita kelasnya. bisa gitu. Tugas saya sudah selesai. Kan ada makna Orang yang paling tersurat dekat, dan yang tersirat. orang yang gitu. paling dekat dengan Yesus adalah ibunya, dan ternyata ibunya pun tidak ada pernah menyembah Yesus. Oke, Ibunya tahu ketika Roh Kudus memberitahukan bahwa engkau akan mengandung anak dari teman-teman, Roh Kudus. silakan diambil alih. Dek, Oke lah, kalau Bang semua pamit, aku juga pamit ya. Bang Abi, terima kasih ya. Bang Abu ya. Bang Abu ya. Lanjut. Host. Ya, Bang Abu ya, silakan, terima kasih silakan. udah hadir ya. Salam kompak semuanya, teman-teman Islam juga. Selamat berbuka Baik. puasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah Bang Oke. semua ya. Nanti kita lanjut Siap. lagi Bang ya. oke. Oke, terima kasih. Salam. Tuhan Yesus Ya. berkati. Tuhan Yesus memberkati apaan? Sekali lagi kepada saudara Ferdinand Hutahean, tolong siapkan mental Anda untuk hadapi saya. Tentu dengan satu, Anda seorang yang praktisi kan? Saya yakin Anda orang pintar. Saya yakin Anda orang cerdas. Ayo diskusi dengan Bang Suma dengan cara bawa akal. Jangan bawa doktrin dan dogma. Seperti tadi, dua orang ini cuma doktrin dan dogma aja. Yang saya butuhkan data-data bahwa kalian itu adalah pengikut Yesus. Buktikan. Buktikan kepada saya kalau Anda tidak menyembah manusia. Saya tunggu, Saudara Ferdinand, kapan mental Anda bisa siap menghadapi saya. Oke, kalau perlu, dulu itu dah, Gurunda. gimana Bukan dek? Ferdinand dulu yang di WA bukan? Agus itu bukan. Bukan, kalau itu mah, ya, tapi mungkin Ferdinand yang dulu itu lebih pintar kayaknya. Kalau yang ini kita mau uji keilmuannya. Dia nantang saya, dia bikin PT nantang Bang Suma. Saya jawab tantangannya nih. Kalau bisa sebentar malam ya, naik ke komal saya, sahabat Bang Suma, saya tunggu. Ferdinand, saudara Ferdinand Hutahean, saya menanggapi tantangan saudara. Biar Indonesia melihat. Semakin banyak orang yang menantang Bang Suma, semakin akan terkuak siapa sebenarnya agama Kristen ini. Oke? Saya kira begitu, Dinda semuanya yang ada di sini. Saya pamit undur diri dulu. Saya mau ibadah juga. Nanti insya Allah kita akan gabung. Iya, gimana deh? Pernah nggak mendengar Ferdinand itu pernah mengatakan kalau dia itu mualaf pada saat dia menghina Islam? Untuk apa Pernah. dia mengatakan mualaf? Ternyata untuk menghindari dari yang namanya hukuman. Dia Iya, mengaku mualaf. pernah. Dewa ada rekamannya. Ya,
Iya Dan betul. ternyata Dia pernah beginilah mengaku mualaf. ciri-ciri ular bludak dia ya. Di sisi lain dia untuk menghindari yang namanya penghukuman, dia mengaku mualaf. Padahal sejatinya dia tidak pernah yang namanya mualaf, Ferdinand. Berarti dia Tidak penista pernah. kan? Penista dia itu ya. Berarti dia penista karena dia menistakan Betul. Islam, begitu mau jerat hukum tiba-tiba mengaku mualaf. Betul, seperti itu. Betapa pengecutnya ya orang seperti itu ya. Dia melakukan kesalahan, ternyata dia berusaha untuk menutupi kesalahannya, mengaku dia itu adalah mualaf. Begitu. Langsung jadi apa? Langsung jadi serigala. Jamar. Betul seperti itu, Bang. Ya, sekali lagi ya sebelum saya pamit, Saudara Ferdinand, Anda terlalu songong, Anda terlalu sombong nantang saya, Bung. Tolong buktikan bahasa besar kamu itu, mulut besar kamu itu. Jangan hanya berdandaskan kepala botak. Anda ngomong seenak perut Anda, mengatakan kata comberan lah, segala macam lah yang keluar dari mulut Anda. Jangan pikir kepala Anda botak itu Anda bisa mengalahkan ya pemahaman orang-orang Islam terhadap kebenaran. Saya tunggu Anda kalau masih gemetaran, masih takut, masih keringat dingin, ya, kamu apa dulu? Kamu keliling dulu belajar dulu. Setelah kamu menguasai Bible, mentalmu sudah mulai kuat. Ingat, kau tidak sedang berbicara tentang politik, kamu sedang berbicara tentang agamamu. Ya, berarti kamu harus menjadikan Bible sebagai senjatamu. Bukan sedang berbicara politik. Kita sedang berbicara keyakinan. Saya tunggu kapan mentalmu sudah siap. Bang Suma tidak akan pernah mundur selangkah pun. Jangankan you, Paulus kau bangkitkan pun akan saya hadapi. Oke? Demikian. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Rudi nantang secara live langsung tetap muka kok cuma ndak berani. Mau muncul. Orang mau pulang. Disapa dulu, disapa. Itu ditantang sama Rudi Yohanes secara live langsung. Di sini lagi Ente ada aja sama bentar, gue mau nggak tatap muka? Pak Guru. Baik. Siap. Ente berani tatap muka nggak sama gue? Mana kalau perasaan gua? Mana? Berani atau nggak? Di sini. Awak libur awak ke kampung. Langsung diskusi kalau berani, ayo diskusi. Temanya apa? Ya kan, Kau kau jangan nanti tahu aku jangan nanti libur. menyesal kau nanti. Dosa kau banyak kan sama aku itu. Nggak, kalau dia berani tatap muka, ayo dengan gue aja. Berani nggak di sini? Oh aja Open cam kemana? nggak apa-apa, mau jumpa nggak apa-apa. Selama sakit di sini sakit. Kamu kenapa? Wah, masuk ajan lagi. Abu ya, Bang Tata, masuk ajan di sini. Yang datang Sama Bang Das sama. Baik, Dewa izin keluar aja ya. Dewa izin asar dulu. Soalnya nanti ada acara giveaway dari Dewa jam 4 sekarang di roomnya Bunda Faujiah ya. Giveaway ada berbagai macam seperti sepatu, terus celana lepis, baju, tas dan lain sebagainya. Kalau pengen giveaway dari Dewa Ivan Pila, silakan nanti naik ke sana. Utang. Enggak, ya jam 4 kebetulan ini ajan, Dewa izin pamit juga. Setelah sholat asar, Dewa insya Allah nanti masuk ke sana dengan Bang Blender. Ya, mungkin itu aja. Makasih banyak semuanya. Siap, Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzuna Tahta, afwan di sini masih ada. Ini Bang J2B ini Oten Ustadz Fadol. Kan mau dialog apa? J2B monitor. Mau bertanya, silakan.
main-main sama pisau ya. Dia pun dia tumpul. Jangan gitu, Adek. Sana dia pegang, sana dia lepas. Bawa tan demam, bawa tan lepas. Ronald Muslim Jangan. apa Kristen Bang Ronald? Ini pemain pengganti. Ayo. Ini no server Muslim apa Kristen Bang? Apa? Tadi bilang apa? Halo? Ya. Langsung dijawab Bu ya, Ustaz. No server sama J2B Muslim apa Kristen Bang? Halo. Muslim apa Kristen Bang? Saya Muslim. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah ini si J2B ini Kristen tadi nyerocos kan, cuman ketika di mute dia nggak bisa buka mute kayaknya. Pak Masaha, selamat sore. Ya, selamat sore Bang. Selamat sore. Silakan Masaha, mumpung ada Ustadz Tahta, silakan. Apa yang ingin disampaikan, silakan. Iya, aku mau nanya. Tuh, kan Quran itu kan menceritakan Yesus juga kan. Nah, apakah itu artinya Muhammad bertemu Yesus atau gimana itu? Wa rasulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik. Rasul-rasul itu ada yang aku ceritakan Muhammad, yang jumlahnya 25 nabi. Dan ada yang tidak aku ceritakan. Kenapa kau Allah menceritakan nabi-nabi terdahulu? Wa kullan naqussu alaika min naba'i rusuli ma nusabbitu fuadak. Ya, supaya Nabi Muhammad teguh bahwa biar dia merasa bahwa bukan hanya engkau Muhammad utusan itu. Sebelum engkau ada juga nabi-nabi yang aku utus. Mereka juga diberi ajaran kitab seperti Musa, Daud, Nabi Isa, Yesus. Ya. Jadi kalau ditanya apakah Nabi Muhammad berjumpa, kau bisa menceritakan? Maka Allah yang menceritakan kepada Nabi Muhammad. Ayatnya, wa rasulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik. Kalau ditanya apa tujuannya? Wa kullan naqussu alaika min naba'i rusuli man nusabbitu fuadak. Al-Hud 120. Supaya teguh ya Nabi Muhammad itu sebagai utusan. Silakan. Oke, berarti Muhammad ini sama seperti penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes dong ya? Tidak pernah bertemu Yesus ya? Tidak bisa. Nabi Muhammad itu seperti Yesus. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang aku sampaikan adalah wahyu dari Tuhan, sama seperti Yohanes 17 ayat 7. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Atau seperti Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi Nabi Muhammad seperti Yesus penyampai firman. Karena definisi utusan adalah Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Kalau Markus, Lukas, Yohanes itu sama di dalam Islam seperti Ibnu Ishaq, Sirah Nabawiyah, menceritakan tentang Yesus. Baik itu kelahirannya, kehidupannya, gitu. Silakan. Ya. Kalau Quran bisa dibilang sebagai pewahyuan, kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak bisa dibilang pewahyuan juga? Markus, Lukas, Yohanes itu penulis sejarah tentang Yesus. Berarti Ibnu Ishaq menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Ya, beda. Kalau Nabi Muhammad penyampai firmannya Allah. Ya. Tapi kalau seperti Markus gitu itu kalau dalam Islam Sirah Nabawiyah. Misalnya Ibnu Ishaq menulis tentang nasabnya Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Hasim bin Manaf, Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Lah Markus juga gitu.
mencatat silsilahnya Yesus, Maria bin Eli bin Matat bin Lewi bin Malachi bin Sanai bin Yusuf, Matika, Amos, Nahum. Ini kan sejarah namanya. Kalau Yesus dengan Nabi Muhammad penyampai firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Isinya perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak. Bukan nasab. Kalau nasab itu seperti Markus, Lukas, Yohanes, Matius, itu sejarah itu namanya. Silakan. Cukup bang, gantian sama Kristen yang lain. Kristennya gak ada. Kristen mulai punah, Mas Aha, Kristen mulai punah. Gimana Mas Aha? Oh bang, ini aku baru cek Google, Kristen masih mayoritas dunia loh ini. Saya ceritakan. Kristen adalah mayoritas. Oke, sekarang gini ya. Kristen itu jumlahnya 7. Sedangkan Islam 5. Tapi ingat, Islam yang 5 ini mentuhankan Allah, mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan. Sedangkan Kristen yang 6 ini dipecah menjadi ratusan bahkan ribuan. Ya, ada Katolik, ada Protestan, ada Oneness, Trinitas, Tritunggal, apa kayak pokoknya ratusan bahkan bisa sampai ribuan. Mereka ribut tentang ketuhanan. Tapi Islam yang cuma 5 bulat jadi satu. Siapa itu Allah? Allah itu Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa itu Nabi Muhammad? Utusan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang gini, 5 bulat jadi 1. 7 berpecah menjadi ratusan. Kira-kira banyak yang mana? Sekarang ada nggak Islam itu debat, saya dengan Bang Juma dengan siapa tentang Tuhan itu, ada nggak sesama Islam debat tentang ketuhanan, akidah, syariat? Nggak ada. Perbedaan kami ya, tapi bukan dunia debater. Perbedaan ulama ini beda cuma dalam hal furu'iyah. Furu' itu cabang dari agama, sama-sama punya dalil. Misalnya sholat subuh itu 2 rakaat. Ini usul pokok ini. Kunut furu'. Boleh tidak kunut, boleh kunut. Sama-sama ada dalilnya. Ya. Nah, kalau Kristen yang mengaku banyak di seluruh dunia, tapi ingat, Kristen itu berbeda-beda tentang ketuhanan, tentang Yesus, tentang Allah. Kalau Islam memang cuma 5 di seluruh dunia, tapi bulat jadi satu, mentuhankan Allah, mengimani Muhammad sebagai utusannya Allah. Kristen yang jumlahnya 7 di seluruh dunia, pecahnya menjadi ratusan. Gitu. Silakan. Ya, Bang, semua Kristen itu sama-sama mengimani Yesus disalib loh. Dan sama-sama mengimani Ishak lah yang akan dikorbankan. Sama itu. Kami semua tuh sama. Baik Ortodoks, Katolik, Anglikan, Lutheran, Calvin. Sama. Lutheran, Calvin, sama. Seharusnya. Lutheran, Calvin. Oke. Sekarang gini ya. Orang Yahudi seneng pingin Yesus mati. Karena Yahudi menolak ajarannya. Begitu juga iblis. Suka kalau Yesus ini mati. Karena Yesus mengajarkan tauhid. Sedangkan Islam memuliakan Yesus. Karena kalau kita baca sejarahnya, coba. Ya. Bahwasanya Yesus ini akan dibunuh, akan ditelanjangin, akan diludahin. Maka Allah menyelamatkan dia. Dengan cara Allah ganti. Ya. Dengan penyesat. Nah, jadi kalau perbedaan kita cuma gara-gara penyalipan, ya gampang. Intinya kalau kita percaya bahwa Yesus itu mati disalib, maka kita harus percaya bahwa Yesus orang terkutuk. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus yang disalib itu, berarti kita memuliakan Yesus. Ya tinggal pilih sudah. Karena ayatnya udah jelas semua gitu. Pertama, pembunuhan Yesus dengan tipu daya itu ada. Kalau dalam Islam kan kita dijelaskan ya bahwa mereka dengan tipu daya ingin membunuh Yesus.
Ya, di Bible juga ada itu. Maka dalam Islam dijelaskan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka dengan tipu daya ingin membunuh Yesus dengan cara mengenaskan, ditelanjangin, maka Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Dengan cara apa? Dengan cara diselamatkan. Ya sudah. Ya. Ustadz salah di situ, Ustadz. Salahnya di mana? Justru setan itu tidak mau Yesus disalib gitu loh. Makanya pada saat Yesus berbicara kepada Petrus kan, Yesus bilang begini, "Nyalah engkau iblis, karena engkau tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Bapa." Itu. Ya kan berarti setan nggak mau disalib dong Yesus. Juga sama setan datang ke dalam mimpi istrinya Pontius Pilatus supaya Yesus tidak disalib. Itu setan, Bang. Yesus setan yang tidak mau Yesus disalib. Coba kamu baca Yohanes 8:37. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Coba juga dibaca dalam Yohanes 4:44, Yohanes 8:44, Yohanes 13:2, Matius 26:14. Iblis yang berkeinginan dia mati, makanya Yesus melarikan diri. Gitu loh. Nah, apa tujuannya iblis itu ingin membunuh Yesus? Ya karena Yesus seorang nabi. Iblis tidak mau manusia ini masuk surga. Makanya Yesus harus dibunuh. Gitu loh. Begitu juga orang Israel, kenapa ingin membunuh Yesus? Karena mereka tidak mau mengikuti ajarannya. Yohanes 8:37. Ya benar kata Yesus. Markus 6 ayat 4, beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Jadi kalau Yesus benar-benar mati, tidak masalah. Beginilah risikonya seorang nabi. Sama seperti Nabi Muhammad. Diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Di mana tempat tinggalnya? Quraisy. Ditolak bertahun-tahun sampai 10 tahun loh ditolak itu. Akhirnya hijrah ke Madinah. Diterima di mana-mana. Berarti benar apa yang disampaikan Yesus. Seorang nabi itu pasti diancam pembunuhan. Nabi Muhammad puluhan kali mau dibunuh itu. Ya. Gitu. Jadi itu resiko seorang nabi sudah. Tidak ada penebusan dosa itu. Kalau saya baca, ya, penebusan dosa itu hanya ada di ajaran pagan. Kalau ajaran para nabi itu bertaubat. Contohnya kata Yesus, Yohanes 1 ayat 9. Disuruh apa? Disuruh mengaku tobat oleh Yesus. Begitu juga perintah bertobat di dalam Matius 18 ayat 3. Ya, perintah bertobat. Bahkan di dalam Keluaran 3:49, Mazmur 3:79 ayat 9, Lukas 11 ayat 4. Ampunilah dosa kami. Disuruh minta ampun. Kalau dalam Islam istighfar. Gak ada Tuhan karena saya berdosa kamu turun dong. Nanti saya bunuh menebus dosa. Gak ada kata Tuhan. Kalau kamu berdosa, bertobat. Keluaran 34 ayat 9, Mazmur 79 ayat 9, Lukas 11:4. Kenapa disuruh bertobat? Karena siapa yang berbuat dia yang tanggung jawab. Ya, mana ayatnya? Yesaya 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 2:5-4. Ya, kalau Kristen kan enggak. Ya, dia yang berbuat, Tuhan disuruh turun, mau dibunuh, menebus dosa. Tapi kalau ajaran Samawi, ajaran Yesus, ajaran Musa, disuruh bertobat. Gitu. Silakan. Ya, jadi kalau buat Kristen itu ya Ustadz ya, penyaliban Yesus itu untuk menebus kembali keabadian Adam yang digadaikan kepada racun buah kuldi gitu loh Bang. Nah, gitu Bang. Maksudnya gimana? Jadi racun apa itu? Racun apa? Racun buah kuldi. Nah, terus setelah Yesus disalib, racun itu hilang gitu. Buktinya tidak berubah kok. Manusia sampai sekarang tidak berubah itu. Iya. Ayo. Jadi coba efeknya racun itu ke manusia apa sih coba? Efeknya racun buah kuldi itu apa? Kematian. Gitu. Berarti setelah ditebus dengan darah Yesus tidak ada kematian. Buktinya masih banyak orang mati. Penyaliban Yesus itu sebagai syarat untuk diadakannya hari kebangkitan. Jadi kalau tidak ada penyaliban Yesus, tidak ada
hari kebangkitan, Bang. Jadi penyaliban Yesus itu memberikan Kata harapan. siapa? Bang, sudah diberitakan kok hari kebangkitan itu di zamannya Yesus sebelum lahir, sebelum ada Yesus sudah ada. Orang-orang tentang hari kebangkitan itu. Nanti memang manusia akan bangkit. Dan bangkit itu nanti orang masuk surga ya, kalau kita pakai ajaran samawi, itu tergantung amal. Dicatat amal-amal itu. Pertama kita mentuhankan Allah dulu. Lalu kan Allah memberi perintah larangan. Yang perintah catatan baik, yang larangan catatan jelek. Nanti yang menentukan ya ini sudah. Kalau catatan amalnya banyak ya masuk surga. Nah, ini kalau kita baca dalam Al-Qur'an kan jelas kan, manusia akan dihisab melalui catatan-catatan amal-amal kebaikan. Nah, maka di dalam Bible juga ada Wahyu 20:12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta. Wah, di depanku ini. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, maka maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi sama seperti di Islam. Ya. Ya. Jadi kedua peristiwa itu, Bang, peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus itu memberikan sebuah harapan kepada kita kalau kematian itu tidak untuk selama-lamanya gitu loh. Akan tiba nanti satu hari kebangkitan di mana kita akan berkumpul kembali dengan sanak saudara kita yang sudah meninggal gitu. Jadi tanpa ada penyaliban Yesus tidak akan ada hari kebangkitan itu, Bang. Iman Kristen begitu, Bang. Silakan Kristen yang lain gantian. Enggak kayak gitu. Ya. Tetap saja ada kebangkitan karena semua para nabi menceritakan kebangkitan. Cuma nanti kebangkitan itu kita mau kemana? Nah, kita gak tahu ke surga apa ke neraka itu loh. Makanya kalau dalam ajaran samawi ya harus banyak catatan amal. Coba nanya ke Yesus. Yesus, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Kalau dalam Islam mentuhankan Allah, mengimani Muhammad sebagai utusannya Allah. Kalau hidup kekal menurut kamu apa, Yesus? Sama. Karena kalau di zaman saya ya mentuhankan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, itulah hidup yang kekal. Ya. Jadi gak ada hari-hari penyalipan itu, tidak disebut itu. Intinya andai kan Yesus mati disalib beneran, tidak masalah. Risikonya para nabi ya gitu. Dimusuhin oleh umatnya. Silakan. Ini Firdaus ini siapa? Firdaus ini. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Firdaus, Muslim apa Kristen? Pak, Muslim. Oh, Muslim. Ya, saya senang menyimak Pak Ustaz sampaikan itu. Kayaknya banyak ilmu yang saya dapat. Ya, otannya nggak ada otannya. Iya, nggak ada. Padahal penyampaiannya bagus sekali ini, supaya mereka banyak paham lah. Oten udah masuk, udah takut naik kayaknya. Iya, Oten itu udah aku bilang. Kalau takut dialog, bertanya saja, tidak masalah. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible nanti ya. Ya masalahnya kan mereka nggak bisa nerima Pak, masalahnya. Nggak bisa menerima kebenaran masalahnya Pak. Susahnya begitu. Selalu menyamakan Paulus itu seorang nabi, seorang rasul, masalahnya Pak. Susahnya di situ. Ya, masalah kita santai aja lah Bang, nanya-nanya tentang Islam gak apa-apa lah. Silakan. Ya. Iya, saya senang kalau Oten naik Pak, karena saya belajar tentang tata cara menghadapi mereka ke depannya.
Ya, begini Ustadz, kan Islam ini kan tidak mengimani Ishak yang akan dikorbankan, ya kan? Nah, harusnya Islam juga harusnya fair dong. Tidak boleh mengakui Nabi Ishak dan semua keturunannya sebagai nabi-nabi Islam. Karena Islam tidak mengimani Ishak yang akan dikorbankan. Oke. Oke. Jadi dalam Islam itu hal seperti itu khilafiyah atau suatu furu. Apakah karena gini, Islam mengimani Ismail. Kenapa kok Ismail? Karena anak tunggal gitu loh. Nah, sekarang saya buka ya pakai akal juga. Sekarang gini, dalam Bible Ishak dikorbankan atau Abraham mengorbankan Ishak, apa judulnya? Ujian. Nah, ujian apa? Kira-kira Abraham ini akan melakukan gak perintahku, kata Allah. Diuji. Tentu saja ujian itu berat. Kenapa kok berat? Karena anak tunggal. Andai kan Ishak yang dikorbankan, ini ujiannya kurang berat itu. Ibaratkan gini, Tuhan memerintahkan, wahai Abraham, sembelihlah, jadikan korban anakmu. Yang mana Tuhan? Ishak. Ya tidak apa-apa, masih ada Ismail kok. Pasti gitu. Tapi kenapa kok Abraham ini berat ketika diperintah korban? Karena anak tunggal satu-satunya. Nah, pertanyaannya, anak satu-satunya itu Ismail atau Ishak? Mana yang lebih tua? Kalau lebih tua Ishak, berarti Ishak inilah anak satu-satunya. Gitu loh. Nah, makanya dalam Islam itu dijelaskan gini. Kenapa kok Ibrahim memerintahkan Ismail putranya diuji sebagai ujian? Karena memang dia putra yang pertama. Pasti berat untuk Ibrahim. Coba sekarang. Kenapa diberi nama Ismail? Ismail. Tuhan mendengarkan. Ibrahim itu minta anak. Tuhan, minta anak Tuhan. Berikan anak Tuhan. Ternyata doanya Ibrahim ini diterima oleh Allah. Didengarkan. Ya, karena kamu minta anak Ibrahim, saya berikan anak. Makanya diberi nama Ismail. Apa maknanya? Ismail. Tuhan mendengarkan atau mengabulkan permintaan Ibrahim. Tapi coba, ketika dikabulkan, lagi lucu-lucunya, diperintah untuk korban, diuji. Jadi jelas yang masuk akal anak pertama yaitu Ismail. Ya, kenapa? Pertama karena dia anak tunggal. Coba di Bible kamu. Anak tunggal apa anak kedua? Anak tunggal. Tunggal itu berapa? Satu. Berarti kalau Ishak kan anak nomor 2 berarti. Gitu. Yang kedua, karena memang itu untuk ujian anak satu-satunya. Udah minta, diberi, disuruh korban lagi. Gitu. Nah, andaikan Ishak yang disuruh korban, ya ujiannya gak terlalu dahsyat lah. Ya, karena apa? Wah, masih ada kok putranya. Tenang aja, kan gitu. Untung disuruh korban Ishak, masih ada Ismail. Tapi karena ini anak tunggal satu-satunya, gak punya anak lagi. Kira-kira siapa? Anak satu-satunya ini. Gitu. Pasti Ismail gitu. Nah, tapi dalam Islam mau Ismail, mau Ishak, tidak masalah. Yang penting nyatanya kambing yang dikorbankan. Bukan Ishak ya, bukan Ismail. Tetap domba yang dikorbankan. Diganti domba kan pada akhirnya. Nah, ada masalah jadi itu. Silakan. Silakan Mas Jawa. Muslim apa oten? Mas Abraham ya. Nggak usah Abraham ini 53 ya, saya 53 ini dulu. Biar ke sana lanjutannya, biar sampai kepada Yesus lanjutannya gitu. Tanya ya saya 53 jangan suka-suka hati kau ngasih. Mana Tapi tadi kakak yang bahas. Kakak Ya, tadi yang saya bahas. 53 ini kok bilang Abraham umurnya udah 100 tahun. Udah ini ya saya 53 nanti setelah ini beres baru ke sana. Karena duluan Abraham dulu baru Yesus kan gitu. Ini dulu nggak usah kau framing nih. Mana di mana ada tulisan Yesus nih? Nama Yesus itu Allah yang menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi namanya Yesus itu manusianya Allah. Mimpinya kau resmi
Rasmi. Waktu Yesus hidup, kapan dia bicara itu? Dan di mana kau lihat itu Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Mana dia referensinya? Ngaco-ngaco orang. Makanya selagi dia hidup, kapan dia bicara itu? Coba. Kenapa kau itu nggak mempercayai Yesus sendiri? Kenapa dia waktu sudah tidak ada di dunia ini, kau percaya kitabnya si Paulus? Siapa si Paulus itu di mata kau? Kalau Yesus Tuhan kau, Yesus itu kau Tuhan kan? Tapi yang kau percaya si Paulus. Hah? Coba kau berpikir dulu nih. Coba kau termenung. Tuhanku Yesus, tapi yang ku dengarkan perkataan Paulus. Kau nggak mikir bahwa Yesus itu sebelum dia diangkat ke sorga, dia ngapain selama dalam hidupnya? Apakah ada ibunya berkata bahwa anaknya itu adalah Tuhan? Apakah anak ibunya itu pernah bicara kepada tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, ya ini anakku ini adalah Tuhan itu sendiri? Ada? Nah, waktu Yesus dia berkata, dia ketemu murid-muridnya yang diajarkan hukum Taurat, dia tidak pernah bicara penebusan dosa. Kemana pikiran kau itu? Kau bilang kalau Yesus itu merasa dirinya Tuhan, ya ngapain dia ngajarkan hukum Taurat? Bahkan dia mengerjakan syariat itu sendiri dengan cara tidak makan babi, puasa. Ya, sampai dia lapar setelah 40 hari, makanya dia makan ikan goreng. Di mana itu kuasa Tuhan menurut kau Yesus itu? Jangan cuma dogma, Rasmi. Bukan dogma ya Kak, semuanya itu ada ayatnya. Ayatnya semua ada itu, bukan dogma. Di mana Yesus selama dia hidup dia ngapain? Kau speed itu, dia selama hidup ngapain dia? Pernah dia ngajarin dia dirinya Tuhan? Mana itu? Di mana? Kok kau? Kenapa kau? Dabling. Siapa yang dabling ini? Oh, si Rasmi ini yang buat dabling. Rasmi. Udah kau punya Roh Kudus, turun dulu kau naik lagi nanti. Simbolon. Ada saya yang dabling dulu loh. Rasmi yang dabling, Rasmi ya? Enggak ada dabling, saya enggak ada saya dabling. Ini Madame ini ke diskusi tapi dia saja yang bercakap ya. Tadi kau ngomong apa? Dia saja bercakap. Kau kalau disudutkan kau itu aja kau bilang. Dia saja bercakap. Framing kau. Di mana waktu Yesus hidup? Di mana dia mengajarkan itu? Di mana? Oke, ini Yohanes 4 ayat. Masuk lagi dia perjanjian baru. Memanglah kau cocokologi kau, tebang pilih kau. Makanya kalau diskusi itu jangan Mbak aja yang ngomong ya. Kalau diskusi jangan Mbak aja yang ngomong. Padahal Mbak ngomong sendiri aja di kamar Mbak. Jangan buka koma. Kau itu harus fair. Perjanjian lama Kalau nggak ada yang ngomong, siapa yang diskusi apa tuh kalau diam-diam aja? Kalau diskusi aja caranya Rasmi, bukan perjanjian lama diambil, nanti lompat lagi perjanjian baru. Makanya tadi kita bahas Abraham, Mbak langsung lompat. Nggak usah dari awal, nggak usah Abraham, nggak usah banyak ngomong kau. Perjanjian di mana tertulis? Di mana tertulis? Pertanyaannya di mana tertulis di perjanjian lama kalau Yesus Tuhan itu sendiri mana? Bahkan Yesus bilang kau tidak akan bisa melihat rupanya, bahkan tidak mendengar. Kan ngomong sendiri kau kan? Ya kau jawab, kau nggak bisa jawab, kau gelagapan kau, nggak ada di dalam perjanjian lama. Yesus berkata kau tidak bisa melihat rupanya, mendengar suaranya juga tidak. Itu apa? Itu perkataan Yesus itu, tahu nggak kau? Kau tidak bisa mendengar suaranya, bahkan rupanya. Dia ngomongin siapa itu? Tiba-tiba kau bilang Yesus Tuhan. Sementara Yesus sendiri berkata dari mulutnya sendiri, kau tidak akan bisa mendengar suaranya, bahkan rupanya kau tidak bisa mendengar. Itu siapa? Kau ngomong sendiri kayak orang gila. Itu siapa itu? Siapa kau, Rasmi? Siapa itu? Siapa? Kau kan cuma gelagapan kau, ditangkap kayak gini kok. Kau framing. Berantem lah kau. Kau yang di mana itu tulisan itu? Tuhan Yesus kau itu udah berkata begitu, kau pura-pura. Pura-pura buta kau. Pura-pura telinga kau pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar kau Yesus berkata gitu. Keluar dari rumah sakit Yohanes 17:8. Telah ku berikan firman, telah ku sampaikan firmanmu. Dia bilang sama bapaknya. Di mana itu? Kau cocokologi kau. Kalau ada orang yang nekan kau di dalam firman kau bilang orang gila. Nggak apa-apa aku orang gila, nggak apa-apa aku gila. Yang penting aku nggak menuhankan manusia, ngerti gak kau?
Makanya kau gila, Kak. Kau yang Karena gila, menginginkan kau yang Yesus. gila. Maka Masa kau kau gila. bilang Itu suci, laki-laki buktinya kau itu gila dipakein tuh. sempak, Buktinya dicucuk kau tangan gila tuh. kakinya, kau bilang itu menebus dosa. Kemana otak kau? Jadi Karena kau kalau gila, adik maka kau kau nggak hutang, ngerti. kau ditagih hutangnya, mau kau bayar? Karena karena kau gila, Mau kau makanya bayar? nggak Mau kau ngerti. bayar? Kau adik kau Tahu nggak hutang, kau mau bayar hutang adik kau? Mau? Mau kau? Ya mau lah, namanya adekku, mau lah, kau bodoh kau. Kalau dia di penjara, mau kau di penjara? Mau kau? Mau kau? Ya saya tebus, saya tebus. Saya tebus. Memang mulut kau aja itu, mulut kau aja ngomong kayak berarti gitu. Berarti kau kalau ada Mulut dalam kau kesusahan aja tak kayak kau gitu, tolong. itulah bodohnya kau. Jadi Berarti kalau nggak ada kau tolong. penebusan dosa, orang Ajaran tidak akan agamamu lah orang itu. tidak akan Ajaran belajar agamamu dengan itu perbuatannya. madame. Ngerti nggak kau? Itu Hah? berarti Ngerti nggak kau kau? gila. Kau yang Itu gila, kau gila. otak kau Adekmu sedeng, kesusahan nggak kau sedeng kau. tolong. Masa ada manusia di salib kau Bodoh bilang kau. bagus. Adekmu kesusahan Kau nggak bocor, tolong. bocor otak Bodoh kau tuh. kau. Bocor kau, bocor. Tau nggak kau bocor? Itulah ajaran Allah. Tuhan kau tidak makan Rasmi, babi, kau nggak makan boleh babi, kayak kau gitu, pembangkang Rasmi. kau. Kau itu pembangkang. Nggak Tuhan boleh kau gitu tidak Rasmi. makan babi. Kalau mau diskusi yang baik-baik caranya, jangan ngomong gitu. Madamnya juga agak ditahan lah. Jangan seperti orang yang tidak berpendidikan kita. Iya, maksud Memang saya kalau gini tidak Bang, pas kalau itu pakai narasinya, data, jangan diturunkan congor dulu. aja. Maksudnya pakai data aja, bukan Iya, sudah kalau datanya. tidak pas dengan diskusi itu diturunkan dari apanya, Apanya? dari live-nya gitu. Siapa diturunkan? Kau Kalau diturunkan. tidak Kalau pas dia dengan kayak gitu, lompat-lompat kau pikir enak? Pintar kalian bicara diturunkan. Bukan Sekarang saya bicara sama kalian dari tadi, saya menunjukkan data. Di mana dibilang di perjanjian Oke. lama kalau Allah Apa itu yang- Tuhan apa- sendiri? Di Apa mana? yang mau Madam tanya? Oke, apa Di yang mau mana Madam di dalam tanya perjanjian tentang hal lama tertulis bahwa Yesus itu Tuhan sendiri? Di mana di perjanjian lama? Di mana, Pak? Kalau tentang kata Yesus di perjanjian lama itu tidak ada. Tuh, jelas Oke. kau Rasmi. Dengar dulu, makanya jangan langsung dipotong orang ngomong. Kata tentang Yesus di perjanjian lama memang tidak ada. Di perjanjian sudah, lama kalau itu- ndak Terus ada, kamu ya dapat sudah. dari mana? Dari Eh, mana? orang Referensinya ngomong dari mana? tadi. Referensi dari mana kalian? Ini Referensi dari menunjukkan mana? akhlak Kamu kita nggak ada ini yang baik. kamu juru Saya mau bicaranya menjelaskan, Tuhan tapi gitu? Kalian ngomong. Saya mau menjelaskan, kalian ngomong gimana? Mau dengar? Bapak, kitab suci di siapapun di muka dunia ini bisa dibaca, bisa dipelajari ya. Kamu tahu ada manusia, Iya. ada manusia ke bulan, ada orang bisa mengoperasi jantung. Kamu pikir itu suatu studi yang nggak bisa dipelajarin, apalagi cuman kitab suci. Sekarang saya mau menjelaskan. Kitab suci kalian nggak usah ngomong. dijelaskan, kami sudah baca kitabmu Pak. Pertanyaan saya clear, nggak usah penjelasan dari opini kamu. Penjelasan itu harus dari kitab. Kalau bicara akademis, yang kalian bantai ya, kalau kita bernarasi Dan tentang nggak dibutuhkan suatu Kristen itu, ayat, yang Kristen kalau keluar. suatu Kristen ayat keluar. kalian harus diskusi dengan Yang ayat. Kristen Nggak usah keluar aja. boceh kau Rasmi, ini kau cuma madam takut opini kalah kau atau itu aja, gimana? agama opini kau. Madam takut kalah atau gimana ini? Saya mau menjelaskan dan saya tunjukkan datanya. Makanya kan saya bilang tadi di perjanjian Sudah ndak bisa dijelaskan lagi. Sampai yang bilang ndak ada tadi. Ya sudah, ngapain dijelasin lagi? Sampai yang bilang kan ndak ada tadi. Jadi ada ndak pembahasannya- perjanjian lama? Kan kami bilang ndak ada. Ya sudah, apa yang mau dijelaskan lagi kalau ndak ada? Itu loh. Makanya itu yang menjadi suatu batu sandungan buat teman-teman agama saudara kita Muslim. Karena apa? Karena satu bahasa seakan-akan itu sudah jadi jawaban, sementara dalil dari ayat itu ataupun fakta dari kitab itu Kalau ada. sudah bilang ndak ada, ngapain lagi sampai yang jelasin? Tadi ditanya sama madam, sampai yang bilang ndak ada. Ngapain sampai yang jelasin lagi kalau sudah ndak ada? Itu loh. Kan yang ditanya kan nama Yesusnya kan? Di dalam Apakah perjanjian lama, Pak, jelas Yesus berkata, kamu tidak dapat perjanjian mendengar lama tidak ada suaranya, Yesus berkata, bahkan Mbak. rupanya. Yesus berkata gitu, kamu tidak akan bisa mendengar suaranya, bahkan rupanya. Itu Yesus loh yang ngomong, Pak. Yesus loh. Di perjanjian Yesus loh, lama Pak. tidak ada kata Yesus. Di perjanjian di perjanjian lama itu Ya, tidak ada kata Yesus, tapi Yesus juga tidak berkata ada. di perjanjian baru, kamu tidak bisa mendengar suaranya, bahkan rupanya. Jadi, kalau Bapak Tuhan kan Yesus, sementara itu adalah ucapan Tuhan Anda, masa Anda nggak mau dengar?
Kalau Yesus Makanya berkata tidak bisa kau dengar suaranya bahkan rupanya, itu sama dengan Islam. Di Islam itu Allah itu tidak bisa kita lihat suaranya, tidak ada yang mampu. Karena dia sinar jat ya, tidak akan mampu. Itu sudah digambarkan oleh Yesus itu sendiri. Ya, jadi Yesus tidak pernah berkata dirinya Tuhan, bahkan dia menggambarkan Bapaknya, kau tidak akan mendengar suaranya apalagi rupanya. benar, yang Mbak bilang itu benar. Nih, ini Pak, Yohanes 8, 17, 18. Buka adekku. Siapa tadi ya? Coba dibuka. Yohanes 8 ayat 17, 18. Tadi adekku coba mana ada ya? yang bisa buka. Oh, udah turun ya? Yang bisa Adik kita ya yang tadi buka. Aryo ada, Bang Aryo. Rio. Ada, sudah ada di atas. Aryo, tolong deh. Yohanes 8 ayat 17 18. Nanti ada beberapa ini ya. Ya itu. Nah, coba itu dibaca. Akulah yang bersaksi Suruh dia tentang yang baca diriku sendiri. madam supaya paham. Kalau kita yang bahasa nanti ndak paham dia. Ya, baca Pak. Dengarkan dulu ya biar lebih jelas ya. Ya, terima kasih Pak. Kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Berarti ada dua orang pribadi ya, bukan satu orang pribadi. Bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Ada dua pribadi, Pak. Bersaksi tentang aku. Lanjut ke bawah, Dek. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ya, kata-kata itu, ya tapi kata-kata itu, mana dia? Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah, dari frase ini, dari kalimat ini jelas ya Pak, bahwa ada dua pribadi. Ada dua saksi, Bapakku dan aku. Ya, itu jelas ya. Bapakku dan aku ya. Kalau dia bilang, kalau kalian mengenal aku, jadi gini. Kalau kita tahu ya Pak, ini narasi saya sebelum Bapak jawab ya. Jadi gini. Tuhan atau Bapa itu mengirim nabi-nabi tidak dalam satu waktu. Ada Nabi Adam, ada Nabi selanjutnya. Dan di dalam Al-Quran ditulis, Nabi-Nabi itu dikirim untuk kaumnya pada waktu itu dan zamannya waktu itu. Sehingga tugas-tugas Nabi sebelum ada syariat turun adalah mengenalkan siapa Tuhannya. Karena di zaman awal-awal manusia tercipta itu, ya, manusia itu masih dalam tahap mengenal permulaan kehidupan. Ya, di mana harus bagaimana cara masak makanan, bagaimana cara hidup, itu adalah permulaan awal manusia hidup. Sehingga tugas Nabi pada waktu itu adalah mengajarkan siapa Tuhannya dan bagaimana cara berdoa kepada Tuhannya. Sehingga setelah nabi-nabi selanjutnya datanglah Nabi Daud, dan Nabi Daud diberikan kitab namanya Zabur. Kitab Zabur itu tidak berupa syariat, dia hanya berupa doa-doa pujian terhadap Sang Pencipta. Nah, setelah itu datang, barulah Nabi Musa datang. Nabi Musa dikasih kitab bernama Taurat, ya. Nah, Taurat itulah yang akan membuat manusia zaman itu di Bani Israel akan terselamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengejarkan hukum Taurat. Di situ jelas, Pak, di situ jelas pesannya Sang Pencipta itu adalah bukan penebusan dosa. Karena kalau kita sudah diberikan suatu aturan atau syariat, berarti manusia itu bisa masuk surga dengan cara mengajarkan hukum tadi. Sama kayak kita di Islam ini, kamu masuk surga kalau kamu melakukan semua hukum syariat yang diberikan Tuhanmu kepada kamu, maka terselamatkanlah kamu di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa? Di Islam itu ada rukun iman, ada rukun Islam, dan beserta syariat-syariat yang lain, dan kami mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah kami.
ya, untuk mengerjakan semua kerjaan. Dari situ kita paham bahwa pesan Sang Pencipta itu adalah kamu harus mengerjakan syariat yang Dia turunkan kepada nabinya untuk didelivery kepada hambanya waktu itu. Sehingga jelas bahwa manusia itu ya bisa masuk surga dengan cara mengerjakan syariatnya. Jadi tidak ada penebusan dosa, Pak. Lanjut teman-teman. Lanjut Cinta. Oke, jadi biar saya perjelas apa yang Madam sampaikan tadi kan itunya. Jadi sedikit bertanya Madam. Sesuai dengan pembicaraan Madam tadi, bahwasanya di kitab orang Madam itu, Daud itu mengeluarkan kitab Jambur ya? Jambur. Apa jambur? Sabur. Ini nggak bisa ya, ilmunya nggak ada, ini jambur pula udah aneh-aneh. Nggak bisa dia diskusi capek. Kitab jambur pula antara jambore pula nanti. Ini nggak ada ilmunya nih ya. Nggak ada ilmunya nih. Kitab jambur pula. Udah nggak ada ilmu, ketahuan nih nggak ada ilmunya. Pastor kok kayak gini nggak ada ilmunya nih. Udah turun aja.